Oh my god, oh my god, oh my god. Bisa kalian bayangkan makan es krim dengan taburan topping. Hai teman dan semuanya, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini aku mau kasih tahu kalian makanan-makanan yang aneh di Jepang. Memang sih Jepang itu terkenal dengan keanehannya dan keunikannya dan inovatifnya, tapi nggak sedikit juga makanan-makanan yang sedikit aneh dan mungkin kalian sendiri nggak bakal untuk makannya. Jadi selama aku di Jepang ini, aku sudah pernah melihat namanya itu es krim natto. Jadi natto itu adalah kedelai. Jadi natto itu sering dimakan sama orang Jepang dan terkenal di Jepang karena manfaatnya itu memang banyak. Tapi aku nggak yakin kalian akan mau karena teksturnya itu lengket dan baunya itu kurang sedap. Makanya meskipun banyak manfaatnya, aku nggak yakin buat orang Indonesia itu akan suka yang namanya natto. Dan bisa kalian bayangkan es krim yang dikombinasikan dengan natto atau kedelai. Jadi buat sedikit gambaran untuk kalian, inilah natto yang biasa dimakan oleh sama Pak D. Jadi setiap pagi itu Pak D suka makan natto yang dikasih telur lalu dikocok seperti itu, dimakan mentah, ditaruh di nasi seperti itulah. Bisa kalian bayangkan natto yang lengket berbau dikombinasikan dengan telur, rasanya seperti apa. So mari kita lihat aja makanan apa yang aneh di Jepang. Langsung ke list pertama, yaitu jadi yang pertama itu ada udon glow in the dark. Mie-nya itu seperti ini. Jadi by the way guys, nggak cuma muka doang yang sekarang itu glowing, karena sekarang ada mie yang glowing seperti ini. By the way, udon itu adalah mie yang terbuat dari terigu yang teksturnya itu tebal dan besar. Nah, udon yang biasanya seperti ini itu dijual di restoran-restoran yang umumnya dan harganya nggak terlalu mahal. Makanya orang Jepang juga suka dan terkenal. Makanan ini di mana-mana juga ada. Kalian jika ke Jepang pasti gampang lah untuk nyari namanya udon. Udon glow in the dark itu nggak terlalu ada karena cuma terbatas saat festival aja dan nggak semua festival. Sejauh ini aku belum pernah bertemu yang namanya udon glow in the dark. Meskipun glow in the dark, tapi bahan makanan ini aman untuk dikonsumsi. Jadi tenang aja, kalau kalian nemu, kalian makan aja karena nggak selamanya ada dan beruntung banget kalian bisa menemukan mie yang glow in the dark seperti ini. Selanjutnya makanan aneh yang menurut aku yang patut kalian tahu yaitu adalah sirako. Jadi mungkin kalau kalian tahu yang biasanya dimakan mentah oleh orang Jepang itu adalah ikan mentah doang, tapi sirako ini adalah kantong sperma ikan. Kantong sperma ikan, jadi seperti ini makanannya. Next ada odoridong, jadi makanan seperti ini. Jadi nggak cuma Cina aja yang terkenal dengan makanan-makanan mentahnya, Jepang pun juga terkenal dengan makanan-makanan mentahnya. Jadi odoridong ini adalah cumi-cumi yang masih hidup, itu ditaruh di dalam piring, kemudian cuma dikasih saus soyu gitu, kecap asin, lalu dimakan. Kenapa harus ada makanan seperti ini ya guys? Nggak cuma menggelikan tapi juga pastinya susah untuk dimakan karena cumi-cuminya masih hidup. Makanya dinamakan odoridong. Odori itu dalam bahasa Jepang namanya adalah menari. Jadi artinya adalah cumi-cumi yang menari. Well, di manakah letak menarinya dia? Dia kan lagi kesakitan. Dia bukan menari tetapi dia kesakitan. Jadi yang patut namanya itu adalah cumi-cumi yang kesakitan karena kita makan. Jadi sampai list makanan sampai saat ini, kepalaku sudah mulai menggelembung karena list makanannya itu sangat ekstrim buat aku. Aku nggak terbiasa dengan melihat makan makanan seperti ini. Ya udah kita lanjut aja ke list selanjutnya. Next ada hachinoko. Jadi hachinoko itu adalah larva lebah. Jadi anaknya lebah. Jadi seperti ini. Kalau biasanya di Indonesia itu larva lebah cuma digoreng lalu dikasih garam aja lalu dimakan. Cuma kalau di Jepang itu sedikit berbeda.
dikasih gula, kemudian dikasih kecap, lalu dimakan gitu aja. Teksturnya itu garing di luarnya, tetapi waktu dimakan itu kayak meledak-meledak gitu, kenyal-kenyal, meletus-meletus gitu. Meskipun ini cuma lembah yang biasanya kita lihat, tapi rasanya pasti lengket-lengket gitu di mulut. Tapi kaisar di Jepang itu di zaman dahulu itu suka camilan ini. Jadi ini tuh semacam camilan atau snack buat orang Jepang di zaman dahulu. Sekarang pun juga masih ada. Jadi selanjutnya itu adalah es krim. Mungkin buat kalian es krim ini enak, pasti ini enak banget es krim dari Jepang. Tapi kalian nggak tahu kan es krim ini seperti ini. Jadi ini adalah es krim yang dikasih topping ikan teri mentah. Oh my god, oh my god, oh my god. Bisa kalian bayangkan makan es krim dengan taburan topping ikan teri mentah? Aku nggak tahu apa yang dipikirkan sama orang yang bikin ini. Dan apa ada orang yang beli? Aku juga meragukannya. Kenapa harus ada topping ikan teri mentah di atas es krim yang enak? Kenapa? Padahal es krim aja sudah enak. Kenapa dikasih topping ikan teri mentah? Dulu aja waktu aku ketemu sama es krim rasa nato, rasa kedelai itu aja aku nggak beli. Apalagi ketemu dengan es krim yang dikasih topping ikan teri mentah seperti ini. Pastinya rasanya Manis campur amis campur, oh my god, aku nggak pernah membayangkan kenapa ada makanan seperti ini, dan aku sejauh tinggal di sini aja nggak pernah ketemu sama seperti ini. Jadi aku sudah sedikit move on sama makanan yang sebelumnya, es krim yang aneh itu, dan aku nggak akan mengingat-ingat dia lagi. Ya udah, kita lanjut aja ke next makanan selanjutnya. Next ada funasushi. Jadi funasushi itu adalah fermentasi sushi. Jadi seperti ini. Yang biasanya sushi itu disajikan dalam keadaan fresh. Jadi memang orang Jepang itu sangat suka sama makanan atau minuman yang difermentasikan. Jadi seperti osake, seperti amasake, terus ada lagi miso, terus ada lagi natto juga. Karena ini memang terkenal banyak manfaatnya buat kesehatan, makanya orang Jepang itu suka. Nah, funasushi ini adalah sushi yang difermentasikan ya. Jadi ikan segar yang ditaruh di dalam beras, kemudian disimpan selama 4 tahun. Kemudian saat penyajiannya itu dipotong-potong. Bisa kalian bayangkan sushi yang difermentasikan selama 4 tahun. Ini bau cukanya itu seperti apa? Mungkin baunya seperti kaos kaki busuk atau sandal yang nggak pernah dicuci bertahun-tahun. Baunya asin, baunya cuka seperti itu. Aku nggak yakin buat kalian suka sushi ini, karena sushi yang biasa aja mungkin kalian juga akan suka. Next yang terakhir itu ada ikizukuri, maaf. Jadi aku perlu baca teks kali ini karena makannya sangat menjijikan dan aku nggak bisa membayangkannya dan nggak bisa masuk kepalaku, makanya aku perlu baca teks ini. Jadi ikizukuri atau ikizekuri itu adalah hidangan sashimi khas Jepang yang menyajikan ikan segar dalam keadaan hidup. Ini ikan yang masih hidup itu dipotong-potong dan dihidangkan gitu aja, dikasih soyu gitu aja. Tapi isi ikizukuri kali ini sedikit berbeda dan pastinya aneh banget. Haruskah aku membaca ini? Nah, aku baca aja udah mau mual, apalagi membayangkan. Jadi di Jepang itu ada menu ikizukuri kodok. Kodok seperti ini. Kodoknya ini udah diiris-iris dan dipotong-potong, kemudian disajikan. Matanya itu masih terbuka dan dia masih bernafas. Kayaknya aku harus segera mengakhiri video ini karena aku nggak suka banget sama kodok. Aku itu trauma banget sama kodok. Emang ini kasian banget si kodoknya. Ini bukan lagi mengerikan, tapi ini juga sangat menyakitkan buat si kodok. Dia masih hidup, dipotong-potong dan masih bernafas. Kenapa harus ada cara makan seperti ini ya? Kenapa harus diciptakan namanya ikizukuri? Kenapa?
Oh ya, aku juga mau ngingetin buat kalian semuanya, jangan lupa untuk tulis ide-ide kalian di kolom komentar agar nanti aku review, terus aku bikin videonya karena aku udah nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus support aku, klik tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. See you next time, bye-bye!